persilakan Mbak Silvi untuk memimpin sesi kedua presentasi dari Mas Rahmat. Terima kasih Kang Asep, terima kasih Pak Alex. Saya sendiri sudah punya catatan pertanyaan, tapi nanti aja ya. Mari kita berkenalan dengan pembicara yang kedua, teman-teman semua. Bapak Nur Rahmat Yuliantoro, PhD dari Flinders University Australia. Sekarang dengan status Associate Professor, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada. Tahun lalu saya izin untuk memanggil Mas Rahmat. Tahun lalu Mas Rahmat menjadi visiting scholar di China Foreign Affairs University di Beijing, dan itu dilakukan Oktober 2019. Kalau kita pakai konspirasi teori, jangan-jangan Oktober 2019 sudah ada sebenarnya ya. Anyway, saya rasa Mas Rahmat adalah orang yang paling tepat untuk membawakan topik berikutnya yang beliau pilih, yaitu virus corona, memaknai kembali Cina sebagai responsible great power. Kembali membaca judul ini saja, saya sudah punya banyak pertanyaan, tapi mari kita dengarkan dulu teman-teman. Mas Rahmat, silahkan. Terima kasih Mbak Silvi. Saya coba present dari sini ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Oke. Baik, apakah presentasi saya sudah muncul di layar? Ya, muncul. Muncul ya. Ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Profesor Alex, Bang Ishak, kemudian ada juga Mbak Silvi, Kang Asep, Mas Agus, semua teman-teman di AIHI dan seluruh peserta webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk ikut meramaikan diskusi kita dalam menyikapi virus corona atau penyakit COVID-19, dan tema yang saya pilih adalah virus corona (2) memaknai kembali Cina sebagai responsible great power. Betul tadi yang Mbak Silvi bilang bahwa saya berkesempatan 3 minggu di Beijing pada bulan Oktober 2019 untuk menjadi visiting scholar, dan sebetulnya direncanakan pada pertengahan hingga akhir Desember tuh kembali ke sana, tapi untungnya nggak jadi ya, nggak jadi, dan siapa tahu mungkin pada saat itu memang virus corona itu sudah mulai muncul di Cina. Tadi Prof. Alex menanyakan jangan-jangan mulainya dari November bukan Desember, atau jangan-jangan di bulan Januari. Nah, kita tidak tahu persis ya, karena memang informasi untuk itu belum lagi terbuka secara luas. Nah, saya tidak punya banyak slide, hanya 6 saja atau 5, karena yang pertama tadi slide pembukanya. Kalau kita ingin mengetahui lebih banyak tentang virus corona dan bagaimana dia menjadi masalah global pada saat ini, mungkin menarik bagi kita untuk melihat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Bill Gates dari Microsoft tentang virus Ebola. Jadi dia pernah menyampaikan sebuah pernyataan di tahun 2015. Pada waktu itu Bill Gates mengatakan kita beruntung ya. Saat ini kita beruntung. Jadi virus Ebola itu ada di negara Afrika Barat, yang kemudian beruntung karena sempat diisolasi, mendapat penanganan yang cepat, sehingga tidak meluas secara global seperti halnya virus corona ini. Tetapi kemudian Bill Gates memprediksi bahwa kalau kita tidak siap dengan penyakit-penyakit serupa di masa yang akan datang, maka kita akan menghadapi persoalan yang sangat serius, krisis ekonomi yang sangat serius. Dan saya kutipkan di sini pernyataan Bill Gates, bahwa penyakit itu could spread through the air, reaching people who would only feel the first symptoms with delay and still be able to travel by train and plane.
Nah, ini satu hal yang juga kita temui sekarang di virus corona ini, karena ada banyak orang yang positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Nah, gara-gara ini kemudian ada teori konspirasi yang mengatakan, oh ini Bill Gates nih yang bikin corona dan lain sebagainya. Nah, lagi kemudian ada juga laporan CIA di tahun 2019, dan di sini saya mengutip, ini lebih menarik dari pernyataannya Bill Gates tadi. CIA melaporkan, if a pandemic disease breaks out, it will be in a densely populated area with close proximity between humans and animals, such as exist in some markets in China or Southeast Asia, where people live close to livestock. Nah, ini lagi-lagi dari sini mungkin orang yang percaya pada teori konspirasi, oh ini bikinan Amerika nih karena CIA yang punya laporan. Nah, dari awal ini saya harus menyatakan bahwa saya tidak begitu paham tentang teori konspirasi apapun, dan harapan saya nanti diskusi kita tidak mengarah ke sana. Nah, virus corona ini dari media kita bisa tahu itu dimulai dari kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, pada bulan Desember 2019. Salah satu indikasi awalnya bisa kita baca dari cerita seorang ophthalmologis, seorang dokter ahli mata namanya Li Wenliang, yang menulis dalam media sosial di sana bahwa ada sebuah penyakit baru yang bisa menyebar dengan cepat, sehingga dia memperingatkan kepada para kolega dokternya untuk berhati-hati ketika menangani pasien yang mungkin menunjukkan gejala-gejala penyakit itu. Nah, tetapi oleh pemerintah Cina, tulisan Dr. Li Wenliang ini dianggap sebagai sebuah provokasi, dianggap menyebarkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian ia ditangkap, ia dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa apa yang dilakukan adalah keliru, tidak akan mengulangi lagi, dan seterusnya. Tapi kemudian Dr. Li Wenliang sendiri terkonstruksi dengan virus corona, sehingga kemudian meninggal pada bulan Februari 2020. Nah, dari Wuhan kemudian virus ini boleh dibilang melanglang buana gitu. Karena sebelum pemerintah Cina mengakui bahwa memang ada virus itu di Wuhan, dan sebelum pemerintah Cina menyatakan keadaan darurat, 5 juta orang telah keluar dari kota Wuhan. 5 juta orang telah keluar dari kota Wuhan, entah ke kota-kota lainnya di Cina atau ke luar negeri, dan mungkin dari situ kemudian kita bisa tahu dari mana virus ini berasal. Jadi corona telah menyebar ke berbagai negara, dan 5 terbesar negara yang mencatat angka kematian sampai dengan saya cek pagi ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Spanyol, dan Perancis. Dan korban jiwa di seluruh dunia telah mendekati angka 290.000, tetapi korban positif dalam artian mereka yang positif terkena virus corona ini sudah di angka jutaan. Nah, menariknya pada bulan April yang lalu pemerintah Cina merevisi angka penderita dan korban jiwa di Wuhan, dan revisinya nggak main-main. Ini ternyata lebih banyak 50% dari yang sebelumnya dirilis oleh pemerintah. Nah, ini menunjukkan pertama, tadi saya katakan pemerintah Cina menutup-nutupi keadaan yang sebelumnya memang terjadi di Wuhan. Kemudian dia tidak bersikap terbuka terhadap permintaan banyak negara agar membuka data dari virus corona. Dan setelah mendapat desakan dari dunia internasional, kemudian ternyata itu direvisi. Dan ironisnya lagi, ini tadi saya baca tadi pagi, kota Wuhan ini kan yang pertama mendapatkan kebijakan lockdown ya, di Cina, dan lockdownnya itu berlangsung selama kurang lebih 75 hari. Tanggal 8 April kemarin lockdownnya ini sudah dibuka. Tetapi karena kemudian ditemukan kasus-kasus baru di Wuhan, nah saya baca tadi pagi pemerintah Wuhan akan melakukan tes massal kepada seluruh warganya. Nah, warga Wuhan itu ada 11 juta. Jadi selama 10 hari ke depan, 11 juta warga Wuhan itu akan kembali dites apakah mereka terkonstruksi virus corona ataukah tidak. Nah, ini skala yang sangat besar, dan ini menunjukkan bahwa persoalan corona ini tidak main-main.
Di Indonesia, sampai dengan kemarin saya catat ada sekitar 14.700 kasus, 3.063 sembuh, dan 1.007 orang meninggal. Ini angka dari data pemerintah ya, yang katanya masih mengandung banyak kelemahan di sana-sini. Terlepas dari itu, sejumlah negara telah melonggarkan kebijakan lockdown dan mereka bekerja sama untuk mengembangkan vaksin ataupun obat untuk COVID-19. Jadi corona itu virusnya, COVID-19 itu nama penyakitnya. Dan di samping itu juga Cina membantu tenaga medis, penyediaan tenaga medis dan peralatan kesehatan ke banyak negara. Itu sedikit pengantar saya tentang updates tentang virus corona. Nah, Mas Rahmat, punten. Iya. Tampilannya di kami jadi terpotong, Mas. Apakah bisa kita keluar aja dari presentation mode? Jadi yang biasa aja, jadi buka file aja. Terpotong oh soalnya. Gitu, baik. Begini? Nah, ya, begitu aja. Begini. Terima kasih, Mas. Baik. Sama-sama. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke yang inti dari presentasi, yaitu Cina sebagai responsible great power. Bagi para peserta diskusi yang sudah mengikuti atau mempelajari Cina, pasti akan mengetahui bahwa ini negara yang sekarang secara ekonomi maupun militer menempati posisi nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Dan itu datang tidak tiba-tiba, itu datang dari perjalanan sekitar 40-an tahun, reformasi ekonomi dan politik pintu terbuka telah menjadikan Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Nah, dari situ kemudian Cina mulai berbenah, Cina mulai membuka diri pada pergaulan internasional, dan diplomasi yang ia jalankan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan nasionalnya itu bermacam-macam, tergantung dari pemimpin yang ketika itu mendominasi ya, politik Cina. Misalnya ada strategi yang namanya Tao Kang Yanhei. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira sembunyikan dulu kapasitasmu dan kita bangun hubungan dengan negara yang lain. Ini muncul ketika Cina masih mencoba meraba-raba reformasi ekonomi seperti apa nih gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada negara lain yang merasa curiga, tidak mau membantu Cina, sehingga sembunyikan dulu kekuatanmu sambil membina hubungan dengan yang lain. Lalu ada responsible great power. Cina mulai merasa sebagai sebuah great power, tapi ada embel-embelnya, responsible. Nah, mengapa ada kata responsible? Nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Lalu ada juga visi harmonious world. Ini di masa kepresidenan Hu Jintao. Visi untuk menjadikan Cina sebagai center of the gravity. Cina sebagai pemimpin dari negara-negara dunia internasional yang berinteraksi dalam sebuah dunia yang harmonis. Dan yang terakhir, apa yang disebut sebagai Great Power Relations, yang lebih spesifik merujuk pada hubungan antara Cina dengan Amerika Serikat. Nah, kekuatan militer dan keberhasilan Cina menjadi anggota WTO di tahun 2001, kemampuan Cina untuk bertahan dari resesi global di tahun 2008, pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank, dan Belt and Road Initiative telah menunjukkan kepada dunia bahwa Cina adalah salah satu dari major great powers, di samping tentunya Amerika Serikat. Nah, sekarang ini responsible great power, seperti yang tadi saya katakan. Kenapa ada embel-embelnya responsible? Di tahun 2005, Presiden Bank Dunia pada saat itu, namanya Robert Zoellick, dia mengatakan atau mengindikasikan bahwa dunia saat itu, dan mungkin juga sampai dengan sekarang, adalah dunia yang memerlukan kekuatan Amerika Serikat. Karena disadari atau tidak, disukai atau tidak, kekuatan Amerika ini menentukan di segala hal, baik politik, ekonomi, militer, dan yang lain sebagainya. Dunia tanpa Amerika, dalam pandangan Robert Zoellick, adalah dunia yang tidak dapat berfungsi dengan sesungguhnya. Nah, dalam dunia yang semacam itu, ketika Amerika menjadi pemimpin, peran negara-negara yang lain itu adalah mendukung apa yang dinyatakan oleh sang pemimpin, dan Cina di sini menjadi salah satu stakeholder-nya. Tetapi responsible, karena pada waktu itu Amerika Serikat masih, dan mungkin juga sampai dengan sekarang,
Amerika Serikat masih melihat Cina secara mendua. Satu, Cina adalah negara yang harus dirangkul supaya dia bisa terintegrasi dengan ekonomi internasional, karena ekonomi Cina masuk dalam integrasi ekonomi internasional itu akan menguntungkan banyak negara. Tapi di sisi lain, Cina itu juga bisa dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai rival, dianggap sebagai kompetitor. Nah, untuk memadukan antara integrasi ekonomi dengan cara menghadapi Cina sebagai rival ini, maka Cina harus responsibel. Itu pandangan Zolik. Responsibel dalam artian Cina menjalankan tugas-tugas internasionalnya sesuai dengan kehendak dari masyarakat internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi bukan Cina yang menentukan kebijakan-kebijakan sendiri. Di tahun 2008, kemudian 3 tahun setelah itu, kita lihat ada krisis finansial global yang diawali dengan bangkrutnya Lehman Brothers dan krisis mortgage, ya, subprime mortgage di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa negara maju, terutama Amerika Serikat dan institusi neoliberal, ada IMF, ada Bank Dunia dan lain sebagainya, tidak cukup mampu mengatasi krisis finansial. Di saat yang sama, dengan kebijakan-kebijakan fiskalnya, Cina menunjukkan bahwa dia mampu bertahan. Ya, dia tidak mengalami persoalan yang serius dengan pertumbuhan ekonominya. Sehingga di situ kemudian para pemimpin Cina melihat kita bukan cuma sekedar stakeholder nih, kita bukan cuma sekedar pengikut, kita bukan cuma sekedar tunduk pada apa yang diputuskan oleh negara maju dan institusi neoliberal, tetapi kita punya suara sendiri, kita punya kehendak sendiri, dan kehendak sendiri itu adalah dengan menjadi sebuah great power. Nah, sejak saat itu, kemudian kita bisa lihat pengaruh Cina yang semakin luas di tingkat global, baik di bidang politik, ekonomi, dan militer, tapi dunia internasional menghadapinya dengan beragam cara, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang setengah menerima, setengah menolak, dan lain sebagainya. Nah, tes terbesar, saya beri tanda kutip di situ karena ini opini saya, tes terbesar bagi Cina dalam implementasi kebijakan luar negerinya sebagai responsible great power itu ada dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Ini adalah hubungan bilateral yang boleh diasumsikan sebagai the most important bilateral relations in the world right now. Ya, jadi kalau ada G20, ada G7, mungkin ada juga hanya G2, ya, merujuk kepada Amerika Serikat dan Cina. Bulan Juni 2018 mulai terjadi perang dagang antara kedua negara, dan sejak saat itu kita lihat relasi antara kedua negara tidak kondusif, ya, tidak harmonis. Dan dalam konteks virus corona, tit for tat, jadi ada balasan perang pernyataan itu dinyatakan oleh para pemimpin negara dan politisi. Presiden Trump menyebut corona itu sebagai the Chinese virus. Lalu Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut the Wuhan virus. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan enggak, itu Amerika yang bikin, Amerika yang bawa. Jadi ketika ada Olimpiade militer di Wuhan tahun 2019, delegasi Amerika yang bawa. Nah, kita nggak tahu mana yang benar dari kedua pernyataan ini. Nah, menariknya terdapat pandangan bahwa Amerika Serikat secara bertahap mulai kehilangan posisinya sebagai pemimpin dunia. Saat ini Presiden Trump di dalam negeri mulai mendapat banyak persoalan, apalagi dia akan menghadapi pemilu bulan November yang akan datang. Dan pada saat yang sama, Cina memberi contoh bagaimana kita melawan virus dengan lockdown, dengan artificial intelligence, dengan mendirikan rumah sakit secara cepat dan seterusnya, dan juga membantu penanggulangan itu di banyak negara. Slide terakhir saya, Mbak Sylvie dan teman-teman, ada beberapa poin yang mungkin nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama adalah, perlukah kita memaknai kembali Cina sebagai responsible great power? Jika iya, mengapa? Nah, menurut saya ini perlu. Karena responsible great power ini harus selalu dimaknai dengan perkembangan zaman. Sekarang Cina dan banyak negara dunia menghadapi virus corona. Apakah responsible itu artinya seperti yang ditunjukkan oleh Cina sekarang?
this is the China way of dealing with coronavirus. Ya, mungkin kalian bisa meniru langkah kami. Ini Cina membantu peralatan kesehatan, tenaga medis ke Italia, ke Iran, ke banyak negara yang lain. This is the example of responsible great power. Jadi Cina harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa dia adalah great power yang peduli pada persoalan global. Gitu. Nah, tetapi apakah itu semua memang menunjukkan bahwa Cina di sini adalah responsible? Karena ada juga pasti orang yang mungkin berasumsi, oh itu jangan-jangan memang Cina yang bikin itu virus, sehingga kemudian sebagai bentuk dari dalam tanda kutip mungkin ya perasaan bersalah, bentuk dari tanggung jawabnya, maka dia membantu negara-negara yang lain. Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu banyak tentang teori-teori yang semacam itu, tetapi apa yang dilakukan oleh Cina adalah hal yang memang seharusnya, bukan cuma sebagai responsible great power, tetapi dalam situasi semacam ini, seperti tadi kata Prof. Alex, kita butuh dimensi etis dan dimensi moral. Maka dalam situasi yang semacam ini, semua negara ketika mereka menunjukkan keberhasilan dalam menangani virus corona atau COVID-19, maka mereka harus bertindak sebagaimana halnya Cina. Bukan dalam artian kemudian menutup-nutupi data dan lain sebagainya, tapi dalam membantu negara-negara yang lain untuk mengatasi persoalan ini. Bagaimana Cina sebagai responsible great power seharusnya membina hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Ini juga menjadi topik, saya kira menjadi satu topik yang akan banyak mendorong untuk diskusi. Dan yang terakhir, apakah yang kita gadang-gadang sebagai the China century, abad Cina adalah sebuah mimpi yang jauh, a distant dream, atau it's soon to be a reality. Ya. Jadi sebelum virus corona ini kan banyak orang menganggap, oh ini Cina akan segera melampaui Amerika Serikat. Dia akan segera menjadi yang nomor satu. Tapi tiba-tiba datang virus dan itu merombak segalanya, merusak segalanya. Apakah itu akan tetap menjadi sebuah mimpi kita hidup di abad Cina, atau apakah itu akan segera menjadi kenyataan? Nah, saya harapkan nanti pertanyaan-pertanyaan yang datang bisa berfokus pada 4 poin diskusi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan cukup jelas dan tidak terlalu panjang. Saya kembalikan kepada Mbak Silvi dan Kang Asep selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih juga pertanyaan pemicunya di akhir. Mungkin dari webinar-webinar AIHI ini teman-teman mahasiswa juga jadi punya inspirasi untuk skripsi, topik skripsi mungkin. Jadi ya I don't like to say this, tapi kan kadang-kadang peneliti itu agak mirip media ya Kang Asep ya. Bad news itu adalah good news buat kita gitu. Ketika dunia ini bergejolak, kita jadi punya banyak topik gitu. But that's the reality gitu kan ya. Ketika dunia adem-adem aja, pasti pusing nyari apa yang akan dibahas. Anyway, Kang Asep mau gimana nih kita? Langsung tanya jawab? Langsung aja Mbak Silvi untuk